Oh, baik. Berapa menit saya ya? Ya, Pak, bebas. Ya, Pak. Baik. Ini yang himbau ini kan ya, ini ya. Halo? Ya, 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 Pak. Pak. Betul itu ya, karena saya ada dua undangan yang hampir bersamaan. Satunya Tanoto. Bener nih ya, himbau dia. Himbau di, Pak. Yang penonton nanti jam 10, Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Syukur alhamdulillah pada pagi ini saya bisa menyapa dan mudah-mudahan disapa juga oleh Bapak dan Ibu yang terhormat. Pada pagi ini kesempatan Allah SWT. Untuk itu yang pertama saya ingin menyapa ya, terlebih dahulu yang saya hormati Ketua Umum Budi Bu Prof. Neti, yang saya hormati para narasumber yang siap atau sudah selesai para peran ini dan saudara-saudara saya para guru PAUD di seluruh Indonesia, terutama yang tergabung dalam kegiatan diklat guru kreatif ini. Saya merupakan kehormatan bagi saya hadir di sini karena kegiatan ini menurut saya betul-betul memiliki makna yang sangat bagus, yang sangat strategis di dalam menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi era digital, era disrupsi yang aktif gitu ya, 20 atau 30 tahun yang akan datang. Pada zamannya itu semuanya serba ketidakpastian, artinya tidak gampang ditebak. Nah, untuk bisa masuk ke sana, maka tidak mau anak-anak kita itu harus memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang di luar biasanya. Nah, kemampuan berpikir, bertindak, yang biasanya bahkan saya katakan itu adalah berpikir kreatif. Sehingga kalau Himpaudi sekarang menyelenggarakan, bukan hanya sekarang ya, saya sudah mengikuti beberapa kali Himpaudi melakukan pelatihan guru kreatif, itu menurut saya hal yang sangat tepat. Karena itu sudah tuntutan saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, untuk itu pertama saya mengapresiasi terhadap kegiatan ini, yaitu kegiatan yang akan mempersiapkan kita, anak-anak kita, supaya ke depan itu memiliki daya kreativitas yang tinggi. Nah, supaya anak-anak kita itu memiliki daya kreatif yang tinggi, maka tidak mau gurunya harus kreatif. Mana mungkin anak itu, karena kreatif ini menurut saya ya, maaf kalau saya salah, ini bukan bawaan. Ini bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Ini masalah kreativitas ini. Nah, untuk itu para gurunya juga harus kreatif. Nah, supaya kreatif, maka harus ya, banyak belajar, apalagi profil guru sekarang itu mulai jenjang PAUD sampai kepada SLTA, itu salah satunya itu yaitu pembelajar. Profil guru sekarang itu diistilahkan yaitu guru yang berdaya. Guru yang berdaya itu salah satunya itu pembelajar. Makanya guru kita itu memang harus pembelajar. Nah, pembelajar apapun harus dipelajari dari manapun, siapapun gitu ya. Nah, untuk itu kembali lagi masalah kreativitas ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru. Nah, kreativitas ini tentunya menurut saya itu perpaduan antara kognisi dengan afektif, ya. Kognisi itu ya berkenaan dengan pemikiran-pemikiran,
keterampilan berpikir luas, keterampilan berpikir efektif, keterampilan berpikir logik itu yang berkaitan dengan kognisi. Sedangkan yang berkaitan afektif yaitu bagaimana mengembangkan imajinasi, perasaan, nilai dan sebagainya itu. Nah, untuk itu para guru saya memang benar-benar berharap guru-guru kita ini, terutama guru PAUD, yaitu harus kreatif. Kreatif itu pada intinya, kuncinya menurut saya itu kemampuan berpikir di luar biasanya. Adanya kemauan untuk bersikap, untuk berpikir, untuk bertindak di luar biasanya. Istilahnya itu yang lebih kerennya itu off the box ya, berpikir off the box, luar biasanya. Nah, untuk itu saya sangat menghargai betul mengenai diklat kreatif ini. Nah, untuk kreatif, maka mau tidak mau, guru itu memang harus suasananya kalau istilah Pak Menteri sekarang itu memang harus merdeka. Tanpa adanya kemerdekaan berpikir, itu tidak mungkin kreativitas ini akan muncul. Maka sangat tepat kalau sekarang itu Pak Menteri meminta sekarang itu supaya itu belajar merdeka, guru merdeka, yaitu dalam rangka apa? Dalam rangka salah satunya supaya guru itu bebas untuk berkreasi, bebas untuk berinovasi. Maka kalau itu sudah bebas berpikir, bisa bertindak, maka kreativitas itu akan muncul. Nah, kaitannya dengan kreativitas inilah menurut saya, seperti Bapak dan Ibu sudah pahami sama-sama, yaitu masalah kreativitas itu tuntutan di era abad 21, yaitu 4.0 yang menurut saya sudah hampir tenggelam ya. Tenggelam dengan adanya COVID ini, sudah jarang kita mendengar dengungan tentang era digital, era 4.0, industri 4.0 ini. Tapi di era 4.0, industri 4.0 ini, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak yaitu masalah kreativitas. Karena ada 4, minimal 4 ya. Berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir kreatif atau inovatif, yang berikutnya komunikasi, yang berikutnya kolaborasi. Nah, di sini salah satu tuntutannya itu anak-anak harus memiliki kemampuan berkreasi, kemampuan berinovasi. Sehingga kenapa harus berkreasi? Kenapa harus berinovasi? Seperti yang saya katakan tadi, nanti ke depan, nggak usah ke depan lah, mulai sekarang itu kita tidak pikir hanya berpikir selalu linear itu. Jadi berpikirnya harus bercabang gitu. Nah, untuk itu saya sangat berharap guru-guru kita berkreasi, apalagi anak-anak usia dini gitu ya. Itu sangat penting untuk dibiasakan diajak untuk berpikir kreatif. Nah, untuk itu, untuk bisa berpikir kreatif, ibu-ibu, bapak-bapak guru memang harus belajar, ya. Nah, saya senang ini dengan latihan kreatif kan begini. Saya sering kalau datang ke lapangan itu banyak penyelenggara PAUD itu lalu bahkan menuntut nggak punya APE. Nah, saya tidak tahu yang dimaksud APE itu yang mana. Tampaknya APE yang pabrikan. Padahal menurut saya segala sesuatu yang ada di lingkungan satuan pendidikan itu bisa dibuat APE. Karena pada hakikatnya apa yang terjadi di luar kita itu merupakan sumber belajar, media yang dapat dijadikan untuk belajar. Maka andai kata atau jika satuan-satuan pendidikan seperti kelompok bermain, taman tempat anak, satuan PAUD jenis tidak memiliki alat permainan pabrikan, maka harapan saya itu menggunakan bahan-bahan yang ada di alam sekitarnya. Justru kalau menurut penelitian,
alat permainan yang dikembangkan sendiri oleh guru bersama anak itu jauh daya ungkitnya. Artinya di dalam mengembangkan kreativitas itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan alat permainan yang sudah tersedia, dalam arti alat permainan yang dipabrikan itu. Nah, harapan saya para bapak ibu guru yaitu bisa memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan alat permainan. Justru dengan mengembangkan alat permainan dari alam sekitarnya atau apa yang ada di depan anak diajak untuk membuat alat permainan, itu akan mengembangkan kreativitas atau daya kreativitas anak. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu guru nanti belajar kepada narasumber-narasumber kita yang ahli di bidang pengembangan media pembelajaran atau narasumber yang ahli di bidang pengembangan kreativitas. Itu menurut saya silakan banyaklah belajar sehingga Bapak Ibu guru nanti sudah terbiasa dengan mengembangkan daya kreativitas sehingga nanti pada gilirannya anak-anak itu bisa mengembangkan sendiri kreativitasnya. Karena anak-anak itu sifatnya imitasi ya, suka meniru ya. Suka meniru apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang sudah biasa dengan apa yang dihadapi itu. Untuk itu saya sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, terutama yang tergabung di Himpaudi, kan yang hadir di sini sekitar hampir 600. Padahal jumlah guru PAUD itu untuk yang kelompok bermain TPA SPS itu yang terdata sekarang, yang terdata berdasarkan Dapodik ya, Dapodik itu 327.000. Sedangkan yang ikut pelatihan kan baru 600, sangat kecil. Maka dari itu harapan saya, Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti waktu itu sudah pernah dilatih oleh Himpaudi, kalau tidak salah TOT di Blok M itu TOT diklat kreativitas, tolong itu disebarkan atau ditularkan kepada guru-guru lainnya. Sama seperti yang sekarang ini, yang hadir di sini nanti tolong diteruskan kepada guru-guru PAUD yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, terus terang saja adanya COVID ini satu sisi kita memang tidak bahagia sama sekali, tapi sisi lain ini ada hikmahnya. Hikmahnya itu kita sekarang selalu berinovasi bagaimana supaya pembelajaran tetap berjalan, bagaimana pelatihan tetap berjalan. Maka salah satu solusinya sekarang kita menggunakan aplikasi sekarang ini. Sekarang menggunakan Zoom ya. Nah, ini kan sebetulnya merupakan kita sudah mulai menggunakan daya kreativitas yang produk produksi dari kreativitas ini gitu ya. Untuk itu saya sangat berharap pada Bapak Ibu guru untuk betul-betul membiasakan diri berpikir kreatif. Walaupun saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah biasa itu ya, tapi untuk mengembangkan lebih jauh, karena tuntutan yang akan datang, anak-anak itu harus memiliki daya inovasi yang tinggi, daya kreatif tinggi. Saya pikir itu ya, karena sepertinya saya sudah di WA ini dari Tanoto ini, waktunya sudah mulai masuk katanya. Untuk itu saya akhiri dulu. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan di luar yang berkenaan dengan materi ini, kami persilakan. Kalau masalah tentang kreativitas, silakan ada narasumbernya sendiri ya. Silakan nanti tanya ke sana. Tapi kalau yang berkenaan dengan kebijakan-kebijakan, barangkali ada yang ingin bertanya, ingin usul, saya masih memberikan waktu maksimal 5 menit saja ya, karena kasihan ini sudah diingatkan saya ditunggu di sana. Itu saja Ibu Neti dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan setidak-tidaknya kehadiran saya di sini saya bisa menyapa Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semuanya itu sehat walafiat, terhindar dari COVID, anak-anak kita juga begitu ya. Itu saja sementara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Terima kasih Pak Direktur, Pak Abdullah yang telah menyemangati seluruh keluarga besar Himpaudi. Alhamdulillah satu materi yang terakhir telah kita simak bersama. Dan selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, kita akan masuk kepada sesi diskusi. Kalau sesuai dengan jadwal, kita masih tersisa waktu sekitar 15 menit ya. Oleh karena itu, saya langsung memberikan kesempatan kepada co-host ataupun notulen yang telah mengidentifikasi pertanyaan yang masuk. Karena mekanisme kita tidak langsung menyampaikan pertanyaan, tapi kita akan menyampaikan melalui co-host atau notulen yang telah mengidentifikasi pertanyaan. Apakah sudah ada pertanyaan yang sudah teridentifikasi? Ya, baik. Terima kasih Anda Rudi. Silakan. Bapak Ibu, sampai sekarang baru satu yang kami temukan. Silakan Bapak Ibu tadi yang sudah mendengarkan beberapa paparan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan melalui chat. Kemudian nanti akan kami persilahkan. Perkenalkan diri, Bunda dari mana, kemudian dari wilayah mana. Dan ditujukan. Maaf ya dari Ya, silakan. ada Ya dari Bunda PAUD. Oh iya. Silakan. Jadi sebaiknya dibacakan yang di chat aja Mbak. Dibacakan baik. saja. Baik. Langsung dibacakan saja. Ya, terima kasih Anda. Ada pertanyaan dari Bunda Indah dari PD Kendal. Ingin bertanya kepada Mbak Najila Shihab, bagaimana cara bergabung dengan program yang tadi disampaikan oleh Mbak Najila Shihab? Baik. Ditampung dulu barangkali 3 pertanyaan dulu kalau masih ada. Baik, Anda. Mbak Najla. Dibacakan kembali kalau masih ada. Ada dari Ibu Aminah, Boleh. Ketua PW Sumut. Ya, silakan dibacakan. Pertanyaannya adalah pertama, pemerintah memperhatikan dan memberikan santunan pada guru PAUD yang sudah di PAUD walaupun mengajar di satuan Kober. Yang kedua, pertanyaannya apa upaya pemerintah untuk penguatan guru penggerak? Ya. Pertanyaan ditujukan kepada siapa, Bunda Nila? Yang ada ditujukan kepada siapa? Oke. Terima kasih. Satu lagi barangkali masih ada sebelum dijawab. Baik, Assalamualaikum. Saya Ibu Lia dari PC Kelapa Gading. Mau bertanya kepada Bapak, baik Pak Abdullah dan Pak Hasbi, bagaimana penggunaan BOP, pembelian pulsa bagi wali murid. Mekanismenya seperti apa? Terima kasih. 3 Baik. pertanyaannya, Anda. Ya, terima kasih. Kita cukupkan dulu 3 pertanyaan. Ya. Ya. Mungkin Mas Lili sudah punya banyak pertanyaan juga dari live streaming. Iya, Ya. betul. Mohon disampaikan karena ada 2.300 di siaran langsung dan ada 1.000 di sini. Ya. Baik. Kita simak terlebih dahulu jawaban dari para panelis. Oleh karena itu, mungkin yang pertama kepada Ibu Najila. Silakan Ibu untuk menjawab pertanyaan. Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang ingin bergabung itu ada 2 cara sebetulnya. Bisa langsung ke web sekolahmu www.sekolah.mu Bapak dan Ibu, atau download aplikasinya. Dari situ Bapak dan Ibu bisa langsung memilih program dan kemudian langsung ikut program. Nah, cara yang kedua ini insya Allah saya akan kirimkan informasi khusus lewat Bu Neti dan pengurus Himpaudi untuk mungkin pertemuan khusus bagi teman-teman yang memang berminat, dan nanti kita jadwalkan khusus bagi sekolah-sekolah maupun guru-guru merdeka berkarya yang di Himpaudi. Itu nanti jadwal pertemuannya ada semacam sekitar 30 menit sampai 45 menit saja Bapak dan Ibu. Itu kita akan bimbing langsung untuk kemudian lihat ke dalam platformnya seperti apa dan cara untuk membuat program dan menawarkan program dari sekolah maupun dari guru kepada sekolah dan guru lain seperti apa. Insya Allah akan ada informasi susulannya untuk rombongan Himpaudi ini. Ya, terima kasih Ibu Najila. Selanjutnya barangkali ke Pak Direktur, Pak Hasbi. Silakan Bapak. Halo Pak. Mungkin Pak Direktur karena ada kegiatan di Tanoto Foundation. Mungkin Ya. sudah Oke, baik. Pak, barangkali Pak Abdul kirim. sebelum beranjak ke kegiatan lain, Pak. Halo. Ya. Kalau yang berkenaan dengan BOP saya tidak bisa menjawab ya.
karena itu ada di ranahnya Pak Direktur PAUD Pak Asbi ya, karena yang punya program BOP itu ada di Direktorat PAUD. Walaupun di sana itu BOP itu bisa digunakan untuk honor guru dan juga dipakai untuk yang lainnya. Tapi lebih baik tanya Pak Asbi langsung ya, saya tidak berani jawab ini. Nah, yang saya ingin jawab mengenai bagaimana peran pemerintah terhadap tanda petik kesejahteraan guru-guru PAUD. Sebenarnya begini, mulai tahun 2007 sampai tahun 2019, pemerintah Kemdikbud melalui Dirjen GTK itu sudah memberikan insentif bagi guru-guru PAUD. Memang jumlahnya tidak banyak. Karena apa? Karena ya maaf sekali lagi, kalau yang berkenaan bidang kesejahteraan, guru melalui tunjangan profesi itu wilayahnya di guru formal gitu ya. Itu di Undang-Undang 14 tahun 2005 dan itu pun sudah diperjuangkan oleh Maudi supaya tidak ada pembedaan. Tapi untuk sementara itu belum berhasil. Tapi mudah-mudahan nanti kalau nanti ada perubahan atau dirubah Undang-Undang 14 itu tidak ada lagi. Harapan saya tidak ada lagi pembedaan antara formal dan formal itu. Nah, kalau yang berkenaan insentif itu sudah kami lakukan. Memang jumlahnya tidak banyak, baik dari kuota maupun nominalnya. 2 tahun kemarin ya kalau tidak salah, itu mulai tahun 2017 itu nominalnya 200.000 per bulan. Memang tahun 2017 itu tidak banyak, jumlahnya baru sekitar 23.000. Tahun 2018 itu mencapai 50.000 guru yang kami dari Kemdikbud memberikan insentif itu. Dan tahun 2019 sama 50.000. Harapan saya tahun 2020 jauh lebih banyak dan itu sudah kami persiapkan, kami usulkan, mudah-mudahan nanti itu bisa terwujud. Artinya kalau nominalnya itu antara 200 sampai 300.000 dan mudah-mudahan jumlah kotanya itu jauh lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, kami sudah menghimbau ke Pemda yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk memberikan insentif kepada guru-guru PAUD. Dan alhamdulillah sudah banyak Pemda, kalau saya punya catatan itu ada sekitar 143 kabupaten kota yang sudah memberikan insentif kepada guru-guru PAUD. Nominalnya sangat variatif. Tapi kawan saya paling rendah itu 100.000. Ada yang 500.000. Yang paling banyak itu antara 400 sampai 500.000. Nah, harapan saya tahun 2020 ini juga itu terrealisir. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu ke depan tunjangan profesi itu mudah-mudahan juga berlaku kepada guru kelompok bermain, guru TPA, guru SPS, selama undang-undangnya itu dirubah. Kalau di Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dosen itu tidak dirubah, itu tidak mungkin karena sudah dikunci di situ. Jadi harapan saya itu dirubah sehingga nanti tidak ada lagi perbedaan antara guru yang di TK dengan guru kelompok bermain TPA SPS. Tetapi menurut saya perlakuannya harus sama. Apa perlakuannya itu? Persyaratannya. Kalau untuk dapat tunjangan profesi itu misalnya persyaratan harus S1. Ya sudah semuanya harus S1. Yang kedua, jumlah jam pelajaran dan sebagainya itu. Yang ketiga, dapodik. Nah, kalau dapodik sudah lah. Nah, saya melihat dari 327.000 guru PAUD kelompok bermain TPA SPS yang masuk di dapodik, itu yang S1 baru 27%. Nah, ini menurut saya masih perlu perjuangan keras ini guru-guru PAUD untuk bisa ke S1. Nah, Bapak dan Ibu sekedar informasi, tahun 2012 sampai tahun 2019 GTK itu sudah memberikan bantuan bagi guru-guru PAUD, termasuk guru TK ya, Pak guru TK itu PAUD juga, itu untuk melanjutkan ke S1. Memang jumlahnya tidak banyak. Saya tahun 2019 saja yang baru saya berikan kemarin itu hanya 700 orang. Nah, kenapa kok 700 orang? Karena saya
memberikan kepada guru-guru yang melanjutkan ke perguruan tinggi, yang perguruan tingginya itu melakukan program RPL. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau, itu kewenangan dari lembaga perguruan tinggi. Nah, maksudnya apa? Yaitu semua pengalaman mengajar, semua keahlian yang dimiliki guru itu diakui sekian SKS. Nah, memang baru ada 3 perguruan tinggi yang melakukan RPL di Prodi PAUD itu. Pertama, Universitas Terbuka, yang kedua Universitas PGRI Semarang, yang ketiga Universitas Veteran Semarang. Nah, itu yang kami berikan kemarin bagi guru yang melanjutkan ketiga perguruan tinggi itu, kami berikan bantuan. Nah, tahun 2020 mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan lagi itu. Saya pikir itu jawaban saya. Jadi mengenai insentif, ya, mengenai santunan tadi, mudah-mudahan tahun ini terwujud. Karena mulai tahun-tahun sebelumnya itu sudah bisa direalisir. Itu saja Pak jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdullah, Pak Direktur. Sebelum berlanjut, saya meminta pendapat. Ya. Mau menyampaikan pertanyaan dari YouTube ya, dari. Ya, silakan. Pertama pertanyaannya sudah dijawab oleh Bu Najla. Jadi Bu Najla cukup banyak yang menanyakan tentang bagaimana kita Invaldi bisa bekerjasamakan dengan sekolah untuk Invaldi. Akan segera mungkin untuk berdiskusi dengan Mbak Najla. Nah, yang berikutnya ini adalah yang menarik, bahwa kita memang PAUD from home dan banyaknya menggunakan teknologi informasi atau dalam jaringan. Mbak Najla, ini ada pertanyaan, mungkin Bu Daela kalau masih ada, Pak Gogot juga tadi ada di sini. Pertanyaannya, ada banyak orang tua kita yang kemudian bahkan tidak pakai handphone, apakah tidak punya WA. Yuk kita sharing karena cukup banyak pertanyaannya itu, karena kalau di stream lebih dari 2.300, kalau di sini kan cuma 1.000 kurang sedikit gitu. Bisa dijawab dengan cepat, Mbak Najla, nanti Mbak Ella, Bunda Ella, Bu Pasli, kemudian sama Pak Gogot kalau masih ada. Oke, ini pertanyaan menarik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bundo. Barangkali kita langsung saja. Kalau masih ada, Ibu Najla, barangkali bisa. Ya, silakan. Ada. Terima kasih Bu Neti. Dalam kenyataannya memang kalau di daerah tertentu itu bisa sampai 60 bahkan 70% orang tua, bahkan di kota-kota seperti Jakarta pun itu masih sekitar 30% kalau data kami yang sama sekali tidak dapat akses internet karena berbagai alasan, baik karena memang tidak ada akses atau tidak ada gawainya atau ada keterbatasan secara finansial untuk itu. Jadi memang ini valid pertanyaannya. Nah, ada 2 hal yang jadi penting dan selalu jadi rekomendasi kami. Yang pertama memang perlu ada distribusi alat belajar non-digital. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang perlu, saya sekolahmu bersama ada lebih dari 700 komunitas dan organisasi pendidikan yang bergabung di jaringan Semua Murid Semua Guru, itu mendistribusikan alat belajar non-digital khusus untuk PAUD dan SD awal kelas 1, kelas 2, bentuknya buku aktivitas bersama dengan pensil warna dan perlengkapan tulis, itu kami bagikan gratis. Jadi kita mengumpulkan donasi publik untuk itu, Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada yang berminat untuk itu, bisa segera hubungi ke Semua Murid Semua Guru, www.semuamuridsemuaguru.id, atau kirim email ke info@semuamuridsemuaguru.id. Ini kami sekarang sudah distribusi 10.000 ke lebih dari 100 kota. Nah, kalau Bapak dan Ibu bersedia untuk jadi relawan juga untuk membantu distribusinya, baik untuk PAUD Bapak dan Ibu sekalian ataupun yang ada di lingkungan sekitar, itu kami sangat senang kalau misalnya bisa dibantu proses distribusinya. Kalau tidak, Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan nama PAUD-nya saja, nanti kami carikan distributor yang ada di kota Bapak dan Ibu untuk kemudian mengirimkannya ke alamat yang ditujukan masing-masing. Nah, yang kedua, dalam konteks anak-anak yang tidak mendapatkan akses ini,
ini adalah kelompok anak yang saya bilang tadi, yang resiko dampak pembelajaran jarak jauh karena wabah ini menjadi jauh lebih besar untuk mereka dibandingkan dengan anak-anak yang memang dapat akses baik dari kita sebagai guru maupun dari akses-akses platform atau sumber-sumber belajar yang di luar sana. Nah, karena sifatnya memang kalaupun kita bisa memberikan instruksi satu arah dan nggak ada umpan baliknya, maka yang pertama harus dilakukan justru nanti pada saat kembali ke sekolah, Bapak dan Ibu, ini perlu ada assessment khusus untuk anak-anak ini dan kesiapan kita untuk kemudian memberikan semacam remedial atau tambahan untuk mereka sesudah mereka masuk nanti. Karena pasti itu cukup banyak risetnya, baik riset-riset soal efek kepada individu maupun dampak terhadap periode jeda yang cukup lama terhadap satu kelompok masyarakat yang menunjukkan bahwa memang justru anak-anak yang rentan dalam kemiskinan, orang tuanya itu tingkat keterlibatannya rendah, itu pasti nanti kesenjangan capaiannya dibandingkan dengan anak-anak yang lain akan menjadi makin lebar. Kita tentu sama-sama tahu isu kesenjangan capaian ini adalah isu yang sudah ada di pendidikan Indonesia sebelum corona pun. Tetapi memang salah satu dampak negatif yang saya sangat khawatir adalah dengan corona ini itu jaraknya akan semakin lebar. Nah, itu assessment di awal untuk melihat itu, kemudian persiapan program-program remedial, dan terutama buat anak-anak usia dini itu nanti rutinitas belajarnya, kemandirian belajarnya itu nanti kita harus menyiapkan program-program orientasi khusus Bapak dan Ibu pada saat masuk. Tapi itu nanti kita bisa diskusi lebih jauh juga, Bu Neti, kalau memang mau ada kayak program khusus pelatihan untuk guru-guru dalam masa orientasi sekolah nanti di awal tahun ajaran baru dan sebagainya, itu juga menurut saya penting untuk kita bisa menyesuaikan ekspektasi dan memang juga sudah siap dengan strategi-strategi untuk masuk sekolah kembali nanti. Mungkin kita bisa jadwalkan Bu Neti nanti di Juni atau apa, insya Allah. Ya, Mbak Najla, mungkin nanti kita jadwalkan khusus dengan 34 ketua PW, Mbak. Jadi bisa kita rangkum kreativitas se-Indonesianya untuk menguatkan sekolah dan program Makasih, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Pak Rudi, mungkin ada Pak Gogot, ada Bu Ir, ada Bunda Ella dikasih kesempatan. Mereka orang-orang yang luar biasa dengan pengalamannya. Baik. Langsung saja barangkali kepada Pak Gogot, Bunda Ella atau Bunda Ir barangkali ingin menambahkan atau menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa mendengar? Halo? Kalau nggak ada mungkin pindah ke Bu Ella, masih ada barangkali? Ya. Atau Halo, nampaknya ini ada kendala audio. Cukup Bu Neti dari Nampaknya saya. sudah tidak ada. Terima kasih. Ya, yang ada Bunda Ir, Bunda. Halo? Nah, ini Bunda Ir, Bu Ininya Hipaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan syukur sudah terlaksana guru kreatif ini yang telah dihadiri tadi dibuka Pak Iwan dan ada Mbak Najila juga, ada Pak Hasbi, ada Pak Abdullah. Ini ide yang bagus sekali dari Bu Neti dan teman-teman. Dan tadi paparannya cukup bagus sekali tadi dari semua narasumber dan dari Mbak Najila tentang bagaimana kendala itu orang tua yang nggak punya gawe. Ini betul sekali Mbak Najila. Karena banyak sekali guru-guru orang tua yang nggak punya gawe dan kasihkan itu. Dan itu tadi sudah ada jawaban dari Mbak Najila. Bagaimana ada nanti program setelah masuk sekolah lagi. Tapi kalau ada baiknya juga kalau ada guru-guru yang berdekatan dengan rumah anak sekolahnya itu, kalau enggak terlalu berbahaya, misalnya bisa juga dikunjungi sekali-sekali supaya jangan terlalu lama rentannya mereka nggak belajar, kan kasihan kalau anak-anak itu nggak ada stimulasi. Sama banget COVID-nya sekarang aja udah hampir 1 bulan ya Bu Neti ya. Mbak Nadila, anak-anak nggak belajar di rumah, jadi kalau terlalu lama rentannya, kalau ada kemungkinan ada guru yang bisa mengunjungi salah satu
rumah atau tempat yang beberapa orang nggak harus banyak, itu bagus sekali. Tapi kalau enggak, bagaimana caranya, atau ada yang mewakili yang bisa menyebarkan itu. Mudah-mudahan ada fasilitas itu. Dan saya berterima kasih sekali kepada Mbak Nadila yang mengasih kesempatan kepada Pak Audi, seluruh PW, nanti apalagi kalau seluruh Indonesia bisa bertemu, ada kelanjutan program ini, kan bagus sekali. Jadi seluruh Indonesia bisa mendapat pengalaman yang bagus dari sekolahnya Mbak Nadila. Terima kasih, saya rasa tidak begitu. Juga terima kasih kepada Pak Bogor dan yang lain-lain yang telah memfasilitasi itu. Berjalan terus Bu Neti dan teman-teman Pak Audi. Semoga PAUD untuk Indonesia bertambah jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih ada Bunda Ella, karena Bunda Ellanya luar biasa, ada program di rumahnya, rumah pencerai. Begitu, ada Bunda Ella? Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Insya Allah ada kerjasama lanjutan sesudah ini, dan juga kita bisa diskusi lanjutan untuk penanganan pembelajaran jarak jauh selama wabah ataupun sesudahnya. Jangan lupa dicek Bapak dan Ibu, kalau untuk yang non digital kirim email ke semua murid, semua guru tadi. Kalau untuk sekolahmu bisa langsung ke website dan aplikasinya. Saya sekaligus mohon diri, Bu Neti, semuanya, Pak Abdullah, saya ada sini. Terima kasih sekali lagi. Saya belajar banyak juga dari pertanyaan teman-teman dan juga pemaparan dari narasumber yang lain pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Halo, Bu Neti. Halo. Iya. Bapak, Halo. Bundu. Halo. Silakan Pak, silakan Pak. Saya gini, kan saya termasuk ingin pamit ya, karena sudah ditunggu di Kanoto. Saya gini, tadi menyambung dari pertanyaan tentang banyak guru-guru yang tidak punya smartphone dan sebagainya, dia tidak bisa akses internet, dia. Nah, saran saya tidak tahu Bapak Ibu, Bapak orang tua itu masih punya radio enggak ya dia? Kalau punya radio silakan akses ke radio edukasi. Itu dikembangkan oleh Balai Pengembangan Radio Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta, itu di bawah Gogot itu di bawah Pustekom atau Pusdatin sekarang itu. Di sana ada menu-menu untuk bagaimana cara mendidik anak usia dini. Jadi programnya dua yang dikembangkan sana itu, PAUD dan anak berkebutuhan khusus sana itu. Jadi tinggal silakan aja di-download radio edukasi gitu ya. Udah, setel aja. Di sana bisa tanya jawab itu melalui radio itu ya. Itu saja. Jadi kalau misalnya tidak ada akses internet, dia nggak punya WA atau apa, setel radio, cuma bagaimana ya cara downloadnya radio edukasi itu sama juga mungkin ya. Nah, tapi yang jelas nanti mau saya, mudah-mudahan Pak Gogot masih di situ, nanti bisa memfasilitasi bagaimana orang tua yang tidak memiliki akses internet, seperti yang sering saya alami ketika mengikuti kunjungan Pak Menteri waktu Pak Muhajir ke daerah-daerah itu sama sekali tidak ada akses internet itu dia. Tapi mudah-mudahan dengan, kan ada kan di daerah yang ternyata TVRI tidak masuk gitu ya, di daerah Aceh ada itu, ada daerah yang TVRI tidak ada itu. Maka saran saya silakan coba mengakses di radio edukasi itu. Di sana banyak menu-menu pembelajaran tentang PAUD. Itu saja Bapak dan Ibu. Saya sekali lagi mohon maaf, Bu Neti, Bu Ir, saya lupa belum nyapa. Saya nggak tahu kalau ada Bu Ir di situ, dia, Bu Ella. Nah, mudah-mudahan masih ada. Saya sekaligus mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita nanti menjadi tergolong orang yang bertakwa. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Abdullah, mudah-mudahan sehat terus. Amin, amin, amin. Sama-sama semuanya. Ya, sukses selalu. Baik, baik. Bundo. Ya. Ya, Bundo dan Pak Yanda Rudi, ada dari Bunda Galuh. Bundo ingin mengucapkan bahwa beliau adalah Kabid PAUD dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta Jateng, Bun. Kami sangat mendukung kegiatan WGK Daring ini dan sangat mengapresiasi pada Himpaudi Pusat yang memprakarsai kegiatan ini. Kegiatan ini sangat luar biasa dan diharapkan di tengah pandemi ini saya ingin belajar juga tentang pelaksanaan WGK ini supaya saya atau kami dapat terapkan di Kota Surakarta. Itu Bundo. Ya, jadi pertama terima kasih banyak kepada Mbak Galuh. Kita udah kenal baik nih sama Mbak Galuh. Memang kita sudah merancang WGK Daring ini sejak Februari 2019. Tetapi kita kemudian masih belum ada yang memaksakan diri kita untuk masuk ke situ. Kita udah diskusi dengan Pak Gogot juga begitu. Jadi kami merasa akhirnya dengan COVID-19 ini mengambil hikmah positifnya, akhirnya mempercepat WGK Daring ini. Dan sebenarnya Mbak Galuh kita punya satu lagi namanya WKK Daring, Workshop Keluarga Kreatif. Sebenarnya substansi materinya sama, cuman yang satu dilakukan di lembaga PAUD, yang satu dilakukan di rumah. Nah ini kalau dijalankan, ini ketemu. Nah sekarang ketemu ada PAUD from home, maka ini nanti kalau nanti WGK Daring kita lakukan di Solo, maka kemudian itu nanti terintegrasi dengan bagaimana mereka melakukan PAUD from home yang mengusung kemerdekaan belajar. Itu mudah-mudahan nanti kita bisa, kami sementara ini akan ada pilot memang di Tanah Datar, dan tadi Himpaudi Kota Bontang sudah meluncurkan ya Mbak Nila ya, meluncurkan program daringnya, jadi PAUD from home-nya nanti kita juga akan ini. Mungkin kalau Solo juga bisa dijadikan pilot, saya sangat senang sekali begitu. Dimana memang menjadi, jadi pilot itu adalah kalau di suatu tempat itu didukung. Jadi kalau Tanah Datar kami lakukan karena memang IJPKI, ICRA, Himpaudinya, Dinas Pendidikannya, Bunda PAUD, dan dinas-dinas terkait lain, bupatinya mendukung. Jadi kita benar-benar bersama-sama. Jadi dengan adanya Mbak Galuh menyampaikan seperti ini, kami justru ingin, ayo Solo kita jadikan pilot, di mana baju seragam kita boleh berbeda, tapi bicara semua anak memiliki kebutuhan yang sama. Oke Mbak Galuh, nanti kita bisa diskusi, kalau perlu nanti Himpaudi Pusat dengan narasumber Jawa Tengah yang sudah kita, dan kita bisa diskusi, bikin Zoom meeting dengan Solo, dan bisa kita laksanakan ya Mbak Nina ya. Ya. Jadi kalau Solo bisa, berarti kami punya 3 nanti pilotnya. Satu di Nagata, kemudian tadi ada Bontang, kemudian nanti ada Solo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Lalu mau ditanggapi. Beliau ini adalah asesor, kemudian pernah pengurus Himpaudi, yang dipercaya oleh Allah untuk memegang jabatan yang luar biasa. Mbak Galuh mau langsung ini? Ya, Bunda Galuh, sebentar. Oke. Teman-teman, Bunda harus pindah ke Tanoto Foundation sama kayak Bapak Direktur tadi. Semua pertanyaan, ada cukup banyak pertanyaan di streaming dan di sini. Dan itu harus benar-benar dicermati oleh pengurus pusat, dan nanti kita akan memberikan jawabannya. Seluruh bahan dan pertanyaan sama seperti kemarin Rakornas, pertanyaannya disampaikan langsung kepada kementerian. Bunda ingin menyampaikan bahwa kita saat ini beruntung pemimpin-pemimpin kita mendengarkan kondisi yang di lapangan. Oleh karena itu, mari kita suarakan dengan santun, dengan cerdas, dan betul-betul untuk memikirkan yang terbaik. Saya yakin dan percaya kementerian akan mendengarkan hal itu. Demikian. Terima kasih atas kebersamaan semua. Saya berharap ini kan kita masih bisa 2 jam. Mbak Nila bisa meneruskan, karena saya lihat masih banyak yang bertahan, masih ada 908 orang yang masih bertahan, tadi sempat 1000. Nah, oleh karena itu silakan Mbak Nila dilanjutkan. Bunda PAUD, terima kasih banyak.
nanti bunda-bunda PAUD kalau lagi bunda PAUD saja juga memungkinkan loh kita melakukan hal seperti itu. Jadi kita bisa bikin Zoom meeting dengan bunda PAUD saja, nanti kemudian dengan para trainer-trainer. Oh iya, saya lupa. Di sini juga hadir Pak Hari Gunawan, Pak Mansur, Pak Hernowo, teman-teman para pelatih-pelatih. Kita juga undang semua. Kita menginginkan, ayolah kita bersama-sama dan terlalu besar pekerjaan ini. Begitu Tuhan, manusia harus kuat bersama. Saya Bunda Neti, mohon maaf kalau Terima kasih Bunda. terima kasih untuk I Can Do, luar biasa dengan waktu cepat bisa menyelenggarakan ini. Terima kasih juga untuk Pak Gogot dengan Pusdep timnya juga luar biasa menyiapkan kita Webex. Tetapi kami ingin menyampaikan mengapa kita memutuskan tidak pakai Webex, karena banyak ternyata yang teman-teman belum terbiasa dengan Webex. Akhirnya kita kembali dengan Zoom. Terima kasih untuk semua, nggak bisa disebut satu persatu, Bunda Il, Ketua Panitia, subhanallah pokoknya semua, terima kasih. Mudah-mudahan Ada memberikan sebuah hal yang baik untuk Indonesia dan dunia. Assalamualaikum, Himpau Dijaya. Ya. Terima kasih Bunda. Mungkin Bunda Nila mau menyampaikan sesuatu? Iya, di sini juga hadir juga Pak Wawan dari Grafi yang setia sekali untuk mengikuti daring kita. Mungkin boleh disapa Pak Wawan dari Grafi. Terima kasih Pak Wawan sudah hadir di tengah-tengah kita. Silahkan berbicara Bapak. Menyapa kita semua. Ya. Ya, suaranya tidak terdengar kah? Oh, oke. Baik, ya. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya. Di unmute dulu Mas Wawan. Ya, silahkan Mas Wawan. Silakan, Mas. Ya, makasih ya Bu ya sudah dikasih kesempatan bergabung. Salam untuk semua. Iya. Mungkin ada gagasan Pak Wawan untuk belajar dari rumah. Sementara belum, nanti akan kita kasih masukan ke PP atau nanti akan ada kita usulan atau apa gitu, nanti akan kita sampaikan ya, usul ya. Ya. Baik. Terima kasih. Bunda Nila dan Yanda moderator, mungkin beberapa pertanyaan banyak yang masuk kepada kita mengenai sebetulnya yang berhak menjawab adalah Pak Hasbi dan Pak Abdullah, karena mengenai BUP, mengenai bagaimana kita menghadapi COVID, bagaimana kita meningkatkan guru penggerak, kemudian diklat-diklat di tahun 2020 karena memang kondisinya kondisi COVID seperti saat ini. Namun memang tadi Bunda sudah sampaikan, karena yang berhak menjawab adalah kementerian, maka kami bertugas dari PPI Paudi untuk menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita berikan kepada kementerian. Seperti itu Bunda Nila, karena memang hubungannya dengan kementerian. Ya, betul. Mbak Reni, Ya, Kang Rudi, tolong mungkin masih banyak Bunda PAUD di sini dan ada Bapak Kepala Dinas BP PAUD, kemudian Bapak Wali Kota tadi, mohon disapa kembali. Iya, sudah masuk banyak sekali nama-namanya ini Bunda Betty. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang. Terima kasih Bapak sudah hadir. Bapak Wali Kota Malang masih bersama kita kah? Kami tadi kesulitan mencari nama Bapak, Pak. Jadi mau meng-unmute. Kami kesulitan mendapatkan nama Bapak. Mohon maaf, Pak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Ibu Yesi dari Kota Bukit Tinggi juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin dari Bunda Nila, ada siapa lagi Bunda Nila? Ada Bunda Emi Dinansyah dari Tanah Datar, Bunda PAUD Tanah Datar. Terus ini yang sudah tampak adalah Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto. Hai, Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Mas Evan, mungkin bisa dibantu di unmute, mungkin Bunda ingin menyampaikan sesuatu. Nama siapa Bun? Boleh izin namanya Bunda, dari Mojokerto. Sudah tampil itu? Oh, sudah tampil, oh ya. Saya tidak tampil nih. Saya Bu Jayayu Punggasyadi dari Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Bunda, semoga selalu sehat. Ya, silahkan. Ya, Bunda ada yang ingin disampaikan, Bunda? Untuk kita semua mungkin, bagaimana
kegiatan PAUD di daerah Bunda di Mojokerto khususnya? Dan PAUD di Mojokerto lancar-lancar aja. Terima kasih. Iya. Mbak Reni, Ya, mohon Bunda. disapa juga. Iya, terima kasih. Mohon juga disapa ada Bunda PAUD dari Kabupaten Oki. Oh, Oke, Ogan Komering Ilir ya Bunda ya? Ada juga konfirmasinya dari Bunda PAUD Kepri. Ya, Bunda PAUD Kepri tadi sudah hadir dari awal Bunda, Ya, luar disapa. biasa. Saya mohon izin berkenan nama Bunda supaya kami bisa berbincang dengan Bunda. Ya. Dan juga ada Bunda PAUD dari Balikpapan, Bunda Hajah Arita Rizal. Wah, subhanallah sudah hadir semua. Dari di Kabupaten Takalar juga sudah hadir Bunda Betty. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Kemudian Bunda PAUD Jakarta Utara. Jadi tadi kita mendengar dari jauh-jauh, ternyata dari Jakarta juga sudah hadir Bunda Betty. Luar biasa. Semua. Kita kembalikan kepada Kang Rudi sebagai MC. Ya. Kang Rudi, silakan Kang Rudi. Mbak Reni, mungkin Kang Rudi tidak tersambung, silakan dilanjut. Iya, baik. Bapak dan Ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak yang luar biasa bahwa seluruh Bunda PAUD ada beberapa yang kesulitan, mungkin dari jaringan Bunda. Namun Alhamdulillah insya Allah kita sudah membuatkan grup Bunda Betty, sehingga nanti untuk kegiatan WGK daring, untuk kegiatan hal-hal mengenai pendidikan anak usia dini, kelanjutannya akan kita berikan informasi melalui grup. Semoga saja grup ini tetap berjalan Bunda Betty, begitu harapan kita, sampai nanti WGK daring ini terus-menerus berjalan sampai di tingkat paling bawah yaitu PC Bunda. Ya, baik, sebagai informasi bahwa seluruh partisipan yang ingin masuk sudah kita admit sampai habis, sampai angka 0 Mbak Reni. Betul. Tapi karena sinyal ada yang keluar masuknya cukup deras sekali. Iya, betul Bunda Betty. Ya, jadi kita juga agak bingung di grup. Ya. Demikian, Ya, Mbak Reni, ya. mungkin ini pukul sudah hampir jam Ini hampir jam 11. Nah, kita kembalikan kepada Yanda, terima kasih Yanda Rudi. Ya, Yanda. terima kasih Bu Betty, Bunda Reni. Kita sudah hampir mendekati pukul 11, artinya kalau dilihat dari jadwal, kita lebih hampir 30 menit. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan kembali apakah kita cukupkan saja diskusi kita, karena memang sudah lebih dari 30 menit ya, barangkali. Kang Rudi, mungkin nanti pertanyaannya, tadi Mbak Reni sudah mengumumkan bahwa bisa dilanjutkan di masing-masing WA group. Jadi kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan di WA group dan nanti ada dari PP yang mengawal WA group tersebut. Begitu dan menyampaikan kepada siapa yang ditujukan. Begitu ya Mbak Reni ya? Siap, betul Ya, Bunda. begitu Kang Rudi. Ya, kita himpun Yanda. Ya, baik. Ibu Bapak sekalian, begitu banyak pertanyaan, bukan hanya ratusan, tapi bahkan ribuan. Tetapi mohon maaf sekali lagi, dengan keterbatasan ruang yang ada, keterbatasan komunikasi yang ada, kami hanya bisa mengacak secara random. Oleh karena itu, mohon maaf sekali apabila sekian banyak pertanyaan tidak bisa terjawab secara langsung. Karena memang kami pun harus mengacak secara random. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris Umum bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan terbuang, tapi tetap akan kami akomodir dan kami sampaikan sesuai dengan amanat tadi yang disampaikan oleh Bunda Ketua Umum, bahwa pertanyaan itu akan tetap disampaikan pada pihak-pihak yang terkait, yaitu pemerintah, ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian pihak-pihak terkait yang lainnya. Oleh karena itu tidak usah khawatir. Dan yang selanjutnya, jika masih ada diskusi, maka silakan bisa berlanjut di WA grup ya, yang sudah ada, yang sudah terbentuk. Nah, saya kira Ibu Bapak sekalian, saat ini kita sudah hampir pukul 11 ya. Nampaknya Ibu Betty dan Bu Reni, kita mungkin bisa langsung mengakhiri kegiatan ini barangkali ya, atau masih ada hal yang disampaikan? Bagaimana Bunda Betty? Silakan di close. Siap. Ya. Baik. Sebelum kita tutup, ada satu pernyataan yang cukup baik Bunda dari Ketua PD Himpaudi Kota Karawang, Bapak Devi Sulaiman. Saya sangat suka dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa semangat 5.800 bergabung dalam satu waktu. Jika WGK menjadi sebuah transfer knowledge, maka online menjadi kunci percepatan peningkatan mutu Indonesia.
tak dapat dijangkau semua secara tatap muka, namun bisa kita lakukan dalam jarak yang jauh namun bersamaan. Namun online menjangkau lebih luas. Himpaudi menjadi lebih dekat, semoga menjadi program yang rutin. Seperti itu Bunda Betty pesannya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih untuk semuanya, untuk seluruh panitia, untuk seluruh partisipan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, seluruh Bunda PAUD, BP PAUD dan Dikmas, Bapak Wali Kota, dan para akademisi. Luar biasa untuk hari ini dan sangat berarti bagi kami. Terima kasih semuanya. Silakan sebagai MC untuk terakhir diberikan closing statement, Kang Rudi. Ya, baik, terima kasih Ibu Sekretaris Umum, co-host dan kemudian notulensis serta semua pihak, semua peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Atas nama moderator tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, atas nama penyelenggara juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila tentunya di dalam berinteraksi belum mampu dapat memuaskan semua pihak. Dan ini juga merupakan hal yang berharga untuk kami, menjadi pembelajaran yang berharga untuk kami. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, akhirnya rangkaian diskusi atau rangkaian kegiatan launching WGK Daring yang diselenggarakan dari sejak pukul 9 tadi hingga pukul 11 saat ini. Alhamdulillah kita sudah laksanakan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya mudah-mudahan harapannya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk seluruh keluarga besar Himpaudi, seluruh pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini yang bukan hanya bergabung tentunya di Himpaudi, juga di satuan-satuan PAUD yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, support, serta transfer knowledge yang luar biasa. Akhirnya, atas nama moderator, saya undur diri, dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Yanda, warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan Himpaudi Jaya. Ya, ditutup dengan Himpaudi Jaya dan berpose untuk diambil foto, Yanda. Nah, dan kita akan berpose untuk diambil foto. Himpaudi Jaya dan difoto. Sambil berfoto, Bunda Betty, Reni mohon berkenan untuk di tengah-tengah kita juga ada Bunda PAUD dari Kota Pariaman, Bunda. Hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih, Bunda. Luar biasa. Mbak Reni, jangan lupa berterima kasih kepada yang memfasilitasi kita untuk Zoom ini. Oh ya, terima kasih Pak Saiful sudah memfasilitasi kita dari I Can Do ya Bunda Betty ya. I Can Do. Ya, karena kita bersama menjadi We Can Do. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful, luar biasa hari ini. Zoom-nya tanpa terpotong, sinyalnya insya Allah cukup baik, turun naik peserta yang masuk adalah hal yang biasa. Mas Evan kasih kode kalau fotonya sudah selesai ya. Jadi kalau belum ada kata selesai, Bunda tetap pose dan dengan senyuman. Silahkan dari Radio PAUD sepertinya mau ada yang disampaikan. Iya, Kang Arul, ada yang mau disampaikan Kang Arul? Iya, dari tadi pengen promo-promo Kak. Oh iya, tahan terus. Iya, saya tuh mengejar-ngejar WhatsApp-nya. Baik, silakan Kang Arul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Pose ya. Cantik-cantik semua nih, Kak Betty, salam kenal ya. Salam Tapi kenal. sebenarnya ingin memancing. Tadi Bunda Neti itu sudah nyanyi di radio kami karena ini kan memang radio yang Society 5.0. Dia masyarakat 5.0 karena Bunda Neti aja kemarin udah bisa nyanyi di sini. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, di sini ada beberapa podcast. Kita berbicara radio, ini radio yang lebih upgrade daripada radio edukasi yang punyanya Pusdatin dan Pustekom, Kak. Ini lebih maju karena ini sama dengan Jux, sama juga dengan Spotify. Oh, berarti sudah ada aplikasinya ya Kak Arul ya? Ya, teknologinya sama, Karen. Oh, ini kalau misalnya kita ke Cicet, di sini kan semua orang tua ini ada, ya kan? Dan dia bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Contohnya sama seperti ini. Hamdi lawan COVID. Iya. Mas Evan, progres foto sampai di mana? Lanjut Kang Arul. Iya, jadi ini adalah obrolan Hamdi bersama dengan ayahnya. Cuci tangannya pakai apa? Pakai sabun. Pakai sabun. Berapa lama? Dan ini bisa karena ada teknologi WhatsApp, ada voice note kan di WhatsApp kita. Betul. Itu dikirim ke studio dan kemudian saya akan kasih efek seperti ini. Oh, seperti kita rekaman lagu biasa ya Kak Arul ya. Sekarang ya sudah kemudian saya kasih lihat yang sahabat anak menyapa, memungkinkan ada suara dari Kak Bunda Neti. Ini juga mungkin ini buat Bunda Betty ya.
Nah ini dia. Suaranya Bule nih. Memandang alam Asik. Nah, ketua umum kita bernyanyi luar biasa. Luar biasa. Kau pandangku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah luas membentang, bagai permadani di kaki. Agak-agak calel-calel gitu ya Bu Betty ya. Tasyanya sudah besar Kak Kayak orang Arul. bule gitu loh. Jadi ini Tasya versi besarnya Kak Arul. Downloadnya bisa di App Store ya. Kak Arul, ada pertanyaan nih. Aplikasi untuk downloadnya ada Iya, di Kak. mana Kak Arul? Ya sebenarnya aksesnya sangat mudah Kak. Kita ada di Play Store dan ada di App Store. Jadi kalau misalnya ingin mendownload ini sebenarnya tadi saya sudah kasih beberapa tautan. Yep. Kita ada sedikit masalah memang dengan Play Store, tapi saya sudah kasih link dan semua sudah diterima di private Karen. Private. Langsung download aja dan itu gratis. Jadi kalau misalnya kakak sudah mendengarkan ini, itu satu kali tune itu sudah bisa langsung dengan satu kota. Dan kotanya itu cuma 1 mega kok kak, jadi nggak berat Oh, ya. 1 mega ya. Jadi nggak Ya, seperti jadi nggak aplikasi berat biasa banget. ya. Nggak Bisa berat, Kak. 34 gitu ya. Ada 2 cara kakak bisa mengakses ini. Yang pertama kalau kakak misalnya mau mengakses 24 jam, itu kan tinggal mengakses yang pautnya ini. Ini 24 jam kak. Dengan pergantian jam nanti ada lagu wajib nasional dan yang lain. Nama aplikasi kalau di Play Store apa Kak? Mungkin nanti iseng-iseng Radio Paut, ada Karen. Radio Paut. Radio Paut, oke. Iya betul. Oke. Kalau Ya. misalnya untuk pembelajaran, Bundo semua dan ayah semua, kalau untuk proses Ramadan misalnya ada Ramadan, ada lagu anak tematik, kemudian ada dongeng anak, ada senandung Pak Kasur dan ada yang lain. Wah, asik. Bisa menghibur di tengah COVID berarti ya Kak Arul ya. Bisa jadi salah satu alternatif. Bisa disambungkan ke speaker kak, Oh, speaker handphone kita kan, bisa lewat Bluetooth dan lain sebagainya. oke. Dan Baik. kemarin saya sudah dapat kabar dari Bu Vendigul. Di Bu Vendigul kita ternyata ada Himpaudi ya Kak Betty ya. Ada. Bu Vendigul Papua, itu kan? saya ingat dengan film kak yang diperankan oleh Christina Hakim. Itu yang di Maluku, Papua sana gitu. Iya, Kak. Papua betul. Ya itu di dalam hutan. Saudi ada di 34 provinsi, kemudian hampir 500 di kabupaten kota, sampai di kecamatan. Iya. Dan Jadi kemudian juga sudah ada salam dari teman-teman Natuna. Ya, Natuna Kepulauan Riau. Kalau di Natuna luar biasa. Mereka bisa mengakses radio Paut ini kak. Oke, berarti insya Allah sinyal tidak terkendala, tinggal klik Ya, saja ya selama- Kak Arul ya. Selama kuota masih ada. Betul. Selama Ya, ada oke, sinyal. Kak. baik. Baik. Arul, nggak Terima bisa, kasih. Arul. Oh iya Oke. kak, terima kasih Kak Nila. Kak Arul, terima kasih banyak teman bunda-bunda Terima kasih, Kak. yang Terima bisa kasih, untuk Kak. sharing kegiatan PAUD di tengah COVID ini. Ada salah Terima satu kasih, alternatif Kak. lagi yaitu Radio PAUD, yaitu di bawah naungan Kak Arul ya. Kak Arul semoga terus sehat dan kreatif. Terima Mas kasih. Evan, Mbak apakah Reni. ya? Mbak Reni, Siap, mohon terakhir dikasih kesempatan untuk ketua panitia kita Bunda Ana Iya, terbaik. dengan senang hati. Silakan. Mas Evan, sesi foto sudah selesai? Sudah sudah. Oke. Ada Ikando, Sudah. ada Baik, bunda-bunda yang terhormat, Yanda yang hadir hari ini masih ada sekitar 675 orang. Kami perkenalkan Ketua Panitia kita yang hebat, tidak terbatas usia dan sangat luar biasa. Beliau adalah Mojang Priangan Bandung tahun berapa Bunda Ana? Ya, dipersilakan kepada Bunda Ana. Tanpa beliau mungkin kegiatan hari ini tidak berjalan kurang baik. Terima kasih, silakan Bunda Ana. Terima kasih Bunda Ana. Rangkaian kata sulit untuk mencari selain kata bersyukur, alhamdulillah, dan berterima kasih baik yang terlihat ataupun yang bekerja mulai dari persiapan sampai dengan terlaksananya kegiatan ini. Syukur alhamdulillah kebersamaan kita semoga menjadi nilai ibadah dan apapun yang sudah kita lakukan ini. Sekali lagi, semuanya dalam kebersamaan kita sukseskan WGK daring dan optimalkan doa dan ikhtiar kita senantiasa dalam kesuksesan. Alhamdulillah sekali lagi teman-teman semua yang sudah merespon dan juga Bunda sungguh
di luar dari yang disangka oleh Bunda, lain kata-kata yang sekali lagi Bunda ucapkan terima kasih. Allah jual segala terima kasih. Maaf lahir. Terima kasih. Ya, Mbak Reni, kalau kita lihat Bunda Ana begitu terharunya, kita tahu bahwa di balik ini acara ini terlaksana luar biasa kerja dari panitia. Terima kasih untuk semuanya. Kita terharu untuk hari ini. Terima kasih Bunda Ana yang sudah sabar, Bunda Betty yang selalu mengingatkan, Yanda, Bunda Nila, Bunda semuanya semoga selalu diberikan kesehatan. Baik kita, kami pengurus PP dan juga semua yang hadir di sini, semoga Allah berikan kesabaran, rezeki yang terus melimpah ruah barokah, kesehatan, kebahagiaan meskipun pandemi ini masih terus berlangsung. Semoga segera berlalu. Terima kasih Bunda Betty, tadi sudah ditutup oleh Yanda. Terima kasih Bunda semuanya, Bunda-Bunda PAUD yang sudah hadir. Terima kasih, mohon maaf bila kami ada kekurangan di dalam pelaksanaan WGK ini, baik dari penerimaan pendaftaran, dari mulai bagaimana memberikan aplikasi dan sampai pelaksanaan. Jika ada yang kurang, atas nama PP Himpaudi kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tali silaturahim ini tidak berhenti sampai di sini, namun bisa terus berlanjut walaupun dengan media yang lain. Terima kasih Bunda Ana sekali lagi sebagai Ketua Panitia. Mohon izin host untuk kita selesaikan Bunda Betty. Ya, terima kasih. Salam hangat dari Himpaudi. Kita ucapkan salam sama-sama Bunda Betty dari Himpaudi untuk teman-teman semua. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpaudi. Jaya. Himpaudi. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.